Salam dan sejahtera, selamat pagi, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita di dalam Natal 25 Desember 2021. Sabtu, renungan firman kehidupan di hari Natal ini. Yesus Juru Selamat dunia. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya dalam perayaan Natal ini kita menyambut Yesus adalah Juru Selamat dunia. Ada 3 hal beberapa renungan kita pada saat ini dalam rangka perayaan Natal ini. Yang pertama, saudara-saudara, sejarah menjadi bukti kebenaran Allah. Tercatat dalam dokumen sejarah dunia, dalam rangka sensus kependudukan yang dilakukan Kaisar Agustus. Dan hal inilah yang pertama sekali dilakukan dalam sejarah kerajaan. Dan dia bertujuan untuk mengokohkan kekuasaannya dan sekaligus menarik pajak dari rakyat. Tetapi tanpa disadari rancangan Tuhan yang lebih dalam dan luar biasa untuk kepentingan dunia dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan Yusuf dan Maria berangkat dari kota Nazaret di Galilea menuju kota Betlehem, yang jaraknya bukannya pendek tetapi jauh 120 km. Mereka melakukan perjalanan yang tidak mudah sebab Maria dalam keadaan hamil tua. Bagaimana dia harus menjalaninya dengan sukacita bersama dengan orang yang mengasihi dan yang dikasihinya. Kekuatan cinta kasih dari Tuhan memampukan mereka dan memampukan kita juga menjalani semua kesulitan, keterbatasan, dan penderitaan. Yusuf dan Maria menerima kepercayaan dari Allah untuk menjadi suatu keluarga yang kudus, yang berkenan, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, merealisasikan janji Allah bagi manusia. Keduanya menjaga kekudusan selama masa pertunangan, dan Tuhan berkehendak agar melalui mereka maka kasih Allah bagi dunia, bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa dinyatakan. Kelahiran Yesus sudah diberitahukan malaikat kepada Maria. Itu sebagaimana kita lihat dalam nats sebelumnya. Yesus yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi, Raja atas segala bangsa, dan kerajaannya akan tegak selama-lamanya. Yusuf dan Maria menerima ketetapan Allah dengan kerendahan hati bahwa dirinya adalah hamba Allah, terutama bagi Maria yang sungguh-sungguh mempercayakan hal itu. Yang kedua, saudara-saudara, menjalani kehidupan ini dengan ketaatan. Perjalanan ke kota Betlehem mereka jalani dalam ketaatan yang baik kepada Allah, yang menyatukan mereka maupun kepada mereka ketaatan mereka kepada pemerintah pada saat yang itu yang berkuasa. Keduanya dengan tulus untuk melakukan di dalam ketaatan, menerima tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga tanggung jawab iman dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang bagaimana dalam perjalanan, bagaimana persiapan mereka juga tentang kelahiran Yesus dan bagaimana masa depan untuk seterusnya. Tetapi mereka berjalan di dalam ketaatan. Dalam cerita Alkitab firman Tuhan tentang Yusuf dan Maria, itu menjadi suatu realita dan kehidupan. Sekalipun tidak ada tempat di penginapan, tidak ada tempat yang, bahkan ada tempat yang tersisa yaitu di ruang bawah, tempat di mana hewan yang untuk istirahat. Pastinya bukan hal yang cocok untuk bagi Yesus dan juga persiapan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi saudara-saudara, kelahiran Yesus Juru Selamat yang dikatakan itu, Yusuf dan Maria menjalani semuanya itu di dalam ketaatan, karena itu adalah rencana dan rancangan Tuhan, sukacita bagi dunia dan bagi manusia.
bayi Yesus lahir dibalut dalam lampin dan dibaringkan dalam palungan. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Karya keselamatan Allah digenapi dengan melibatkan Yusuf dan Maria yang hidupnya suci dan kudus dan rendah hati dan di dalam ketaatan. Mereka tidak meminta perlindungan istimewa atau kepercayaan dan penugasan yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka menjalaninya di dalam kerendahan hati. Sekalipun mungkin persoalan datang harus mereka hadapi dalam situasi perjalanan atau juga dengan perlengkapan atau kesediaan yang tidak tepat pada waktu kita lihat di situ. Natal ini kita bersama dengan keluarga memasuki Natal. Sudahkah kita siap mengalami berkat-berkat Tuhan dengan segala ketaatan keberadaan yang kita alami? Barangkali ada yang datang dengan kesulitan kehidupan. Barangkali mungkin dalam keterbatasan kita tidak mempunyai sesuatu yang cukup. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara di dalam tahun ini kita ditolak dalam melamar pekerjaan dan juga untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan. Atau mungkin saudara dipandang dengan sebelah mata karena keterbatasan saudara, karena ketidakmampuan saudara. Saudara dan mungkin diperlakukan dengan tidak adil, atau mungkin dipermalukan, atau mungkin dengan adanya ujaran kebencian. Mungkin ada yang berlaku kasar atau merendahkan kita. Kita datang dengan ketaatan dan kerendahan hati. Kita datang di dalam rasa ketidakpuasan dalam hidup ini, atau mungkin kita di dalam keputusasaan, tetapi tetap bertahan hidup di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara boleh mungkin mengeluh dalam perjalanan kehidupan, tetapi di dalam ketaatan dan persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam ketaatan kita yang kita hadapi sehari-hari, disitulah Tuhan mau mempunyai rancangan untuk kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara, saya dan kita semua tetap mengalami sukacita bersama dengan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan bersama dengan saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Bersama kita memuji Allah di dalam Natal ini, kasih Allah yang besar. Dan bersyukur buat Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat bagi kita. Percayalah, masa depan kita terjamin di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Bersukacita atas kasih Tuhan bagi kita manusia, yang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang digambarkan dalam kehidupan khotbah kita dalam Natal ini, hidup bertahan bersama karena rancangan Tuhan. Dalam segala hal, baik suka dan duka, untuk mewujudkan rancangan Allah. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama, ada rancangan Tuhan yang lebih indah untuk kita, dan lebih indah untuk orang lain, dan bahkan bagi dunia ini. Keluarga Yusuf dan Maria menjadi contoh bagi kita untuk saling mengasihi di saat hidup kita tidak selalu seindah seperti yang kita bayangkan. Kita diminta untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah dan menunjukkan ketaatan kita akan segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih kita sebagai keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keterbatasan bukanlah tanda kita tidak diberkati. Justru dalam situasi demikian pertolongan Tuhan dinyatakan. Selalu tersedia berkatnya. Yusuf dan Maria tidak kehilangan sukacita kebahagiaan sebagaimana keluarga yang diberkati. Mereka menerima apa yang Tuhan tetapkan dan rencanakan, menjalani tanggung jawabnya sebaik-baiknya, dan percaya akan campur tangan Allah akan nyata. Maka saudara-saudara, jalanilah hidup ini dalam rancangan Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Damai sejahtera yang daripada Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, di dalam perayaan Natal ini kami menyambut Tuhan sebagai Juru Selamat kami yang memberikan sukacita dan pengharapan. Di saat kami di dalam ketaatan, dalam kerendahan hati menjalankan segala tugas dan perjalanan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, kami kuat dan kami mampu, sehingga disitulah rancangan Tuhan memberikan segala berkat dan kebaikan bagi kami. Di dalam Natal ini mengingatkan kami kasih Tuhan yang indah, kasih Tuhan yang luar biasa, menyertai dan melindungi kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami hanya kepada tangan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan dan kekurangan kami, di situ Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam hari Natal ini. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita dan jangan lupa prokes. Shalom.